Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran, Pak Irjen, Pak Dirjen, hadirin yang berbahagia. Menarik selalu kita membahas tentang desa ini. Mungkin ada beberapa hal yang dulu sempat dalam diskusi kita, dalam RDP kita tentang desa ini, perlu saya sampaikan. Saya mulai dari tadi menarik SDGs desa, Pak. SDGs desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dalam Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2020. Ini contoh desa tanpa kelaparan. Menarik ini. Cuma setelah saya amati dan saya tanya ke teman-teman kepala desa ini, bagaimana kalau ada di satu desa ada masyarakat kelaparan, insidental ya, ada masyarakat, contohnya saja yang sering saya temui itu, ada warga yang tulang punggungnya, yang pencari nafkah itu masuk rumah sakit, dirawat beberapa minggu bahkan berbulan. Ini anak-anaknya yang di rumah, itu tidak ada yang biayai. Nah saya tanya, ada enggak dana dari desa untuk warga yang kelaparan seperti ini? Nah kalau kita lihat regulasinya, tak ada. Tak ada gitu. Jadi SDGs-nya bagus, tapi implementasinya itu tidak bisa dilakukan. Selalu kegiatan kita ini, kegiatan yang kita rencanakan tahun sebelumnya, untuk tahun berikutnya. Nah memang kemarin itu ada dana 3% Pak ya, dari operasional, tetapi lagi-lagi kementerian, tidak tahu saya apa Kementerian Desa atau Kementerian Keuangan, membuat lagi, diikat lagi dengan aturan kegiatan yang menjadi mandatori. Akhirnya kalau kita katakan desa ini nggak bebas, nggak mandiri dalam mengelola anggarannya, tidak sesuai dengan kebutuhan dan realita mereka. Saya mohon maaf, memang banyak kepala desa yang tersangkut korupsi. Tetapi saya perlu katakan bahwasanya kadang keadaan yang memaksa mereka untuk harus pandai-pandai bahasanya. Karena ada banyak kegiatan yang mereka harus bayar, tetapi tak ada nomenklaturnya. Tidak ada regulasinya. Sehingga mereka harus mengambil dari sini untuk kegiatan ini. Secara pribadi tidak mereka pakai. Tetapi mereka harus tutup kegiatan anggaran yang tidak dianggarkan di desa. Nah ini perlu kita selami, perlu kita dalami Bapak Ibu. Jadi jangan orang untuk, saya mengatakan harusnya yang paling fleksibel menggunakan dana itu adalah di tingkat desa, karena dia langsung dengan masyarakat. Pak, kalau ada sesuatu di daerah kita, di negeri kita ini, yang dicari kepala desa, bukan menterinya. Kalau ada yang kelaparan di satu tempat, yang dicari itu kepala desa. Pak Kades mana nih? Ada kebakaran, ada kelaparan, ada apa? Tapi kalau sudah kemarin kita sudah bahagia gitu, 3% dianggarkan dari itu untuk operasional desa. Tetapi diatur lagi, sama saja dengan tidak. Harusnya ini setidaknya saya katakan hubungannya dengan dengan SDGs desa tanpa kelaparan itu menjadi dana tanggap darurat gitu, dana taktis yang kemudian bisa digunakan oleh kepala desa. Kemudian kita berharap Pak, evaluasi dari tahun kemarin atau tahun ini juga untuk peraturan minimal dari desa lah ya, Kementerian Desa, untuk penggunaan
Dana desa tahun 2024 itu tidak ada lagi persentase-persentase, Pak. Cukup dibuat ini diantara yang bisa digunakan. Persentase-persentase sesuai dengan yang disampaikan Pak Suryadi tadi. Kita desa ini beragam bentuknya. Misalnya, kemarin kita buatkan 20% digunakan untuk ketahanan pangan. Itu di kampung Pak Ketua, orang sudah bercocok tanam semua, nggak perlu lagi desa intervensi gitu. Orang sudah surplus, Pak, sudah surplus desanya itu untuk ketahanan pangan. Yang mereka butuhkan mungkin bukan ketahanan pangan di desanya, mungkin untuk hal lain, lebih banyak ke infrastruktur, lebih banyak untuk sosial atau yang ke pendidikan begitu. Jadi tidak ada lagi kita berharap persentase yang sama rata untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Lagi di daerah Jawa misalnya yang memang sudah lumbung padi, kenapa juga desa kita dorong untuk ketahanan pangan? Kan tidak cocok, Pak. Atau desa yang daerahnya laut, untuk ketahanan pangannya gimana? Kemudian tentang bagus yang disampaikan Pak Suryadi itu betul. Kita mengeluarkan yang mengeluarkan indeks desa membangun IDM desa itu kan Kementerian Desa. Cuma sayang, saya tidak melihat dalam kita membuat kegiatan kita itu basisnya ini. Misalnya desa yang paling bawah itu desa sangat tertinggal. Ada nggak dalam output kita bahwasanya kita targetkan dengan kegiatan kita ini desa sangat tertinggal yang sekian ribu di Indonesia itu akan menjadi sekian. Akan kita hapuskan desa sangat tertinggal itu dalam sekian tahun kita mengelola desa ini. Karena saya pernah bertanya dan itu tidak terjawab. Ketika ada desa sangat tertinggal di kampung saya, di Kampar misalnya, atau di Inhil saya temukan, yang memang salah satu faktor utama sangat tertinggalnya itu karena tidak adanya infrastruktur jalan akses mereka ke kecamatan, ke kabupaten. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa? Saya beberapa kali saya menawarkan programnya, ya selalu alasannya adalah dana kita tidak cukup, dana kita terbatas. Ya terbatas. Saya lihat yang disampaikan oleh Pak Suryadi tadi betul. Kita ini terlalu besar strukturnya. Harusnya miskin struktur, kecil struktur, kaya fungsi. Tetapi sudahlah anggaran kita kecil, struktur kita besar. Akhirnya dibagi-bagi. Satu dirjen kegiatannya untuk satu kegiatan 1 miliar. Ya tidak nampak, Pak. Nah, tapi setidaknya saya ingin berharap kalau ini bisa mungkin untuk tahun terakhir, ya kami ini di Komisi 5 ini, kami bisa mengusulkan bahwasanya siapa berbasiskan IDM ini, berbasiskan ya, Pak, mana desa Bapak yang sangat tertinggal? Apa faktor yang membuat dia sangat tertinggal? Apa pembangunan yang bisa dilakukan? Kita untuk membangun desa sangat tertinggal di daerah yang tidak tertinggal, ini kan beda lagi nih, daerah tidak tertinggal, dia tidak kabupaten tidak tertinggal. Tetapi desa itu sangat tertinggal. Sudah 4 tahun saya di DPR RI, Pak, masih sangat tertinggal, Pak. Orang berpikirnya ketika membahas desa sangat tertinggal, itu tanggung jawabnya adalah Kementerian Desa. Kemarin saya tanya juga Kementerian PU, Pak, apa kontribusi Kementerian PU untuk membangun desa sangat tertinggal? Mengeluarkannya dengan tak ada koneksi, Pak. Tak nyambung. Saya berharap ada semacam rekomendasi, ini daftar desa sangat tertinggal, Pak. Tolong kami dikeroyok ini. Dari Kementerian Desa apa programnya yang dia dapatkan, dari Kementerian PU apa programnya, kemudian dari pemerintah daerah. Tetapi yang dipahami oleh masyarakat adalah ketika ada desa sangat tertinggal, desa tertinggal itu tanggung jawab utamanya adalah Kementerian Desa. Saya berharap nih, Pak, ini berharap untuk tahun 2024 ada program untuk
desa sangat tertinggal. Artinya program kita, kegiatan kita berbasis kepada IDM yang memang kita keluarkan sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.